Ya, minggu yang kemarin kita sudah belajar ya sampai Matius 24. Saya ingatkan tentang satu hal yang sangat penting. Hari ini kita masuk dalam Matius yang terakhir ya, 24, 25. 24, 25. Ya, Matius pasal 24 itu mengingatkan kita satu pelayanan yang luar biasa sebenarnya, dan juga satu tanggung jawab yang sangat dalam. Jadi beberapa teolog reformasi dan yang terbaru sampai kepada sekarang ini, jadi kalau diurut-urut, ada satu misteri yang benar-benar nggak bisa kita pikirkan untuk disandingkan dan kita mampu untuk pikirkan secara serasi. Yang pertama itu adalah kuasa kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Jadi manusia satu sisi harus bertanggung jawab atas keselamatan dia, satu sisi manusia itu tidak mendapatkan keselamatan dari usahanya, jasanya. Jadi semua yang kita lakukan di dalam Tuhan itu bukan mencari keselamatan, tetapi dari satu sisi Alkitab mengatakan bahwa itu adalah satu tanggung jawab yang kalau tidak dilakukan itu pun menjadi satu tanda bahwa kita memiliki buah yang tidak baik, maka pohon kita tidak baik. Di situ. Jadi saudara, di sini perpecahan di dalam teologi itu pecah di sini. Yang satu menekankan kedaulatan Tuhan, yaitu Reform Theology. Yang kedua Arminian Theology, yang menekankan perbuatan manusia itu menentukan dia selamat atau tidak selamat. Nah, itu sudah dibantah dengan satu persekutuan atau satu kumpulan sinode seluruh gereja seluruh Eropa, dan mereka sudah rapat dan sudah beberapa lama rapatnya gitu ya, berbulan-bulan mereka rundingan. Akhirnya ada satu yang dinamakan TULIP, jadi Total Depravity, Unlimited Atonement, terus ke bawah ya, yang Limited Atonement, terus kemudian Unconditional Election, TULI, Irresistible Grace, dan P itu Perseverance of the Saints. Jadi itu seorang yang di dalam teologi reform itu harus matang semua. Jadi satu-satu ayatnya harus tahu semua. Nah, saudara, itu baru bisa dikatakan dia mengerti betul bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di dalam teologi reform tidak menghilangkan tanggung jawab. Memang tidak ditekankan seperti itu. Tapi di dalam ajarannya jelas ada dan sangat jelas ada. Tetapi prakteknya dalam gereja-gereja mereka, hampir semua gereja reform itu kurang bertanggung jawab dalam kehidupan sharing life. Kenapa saya katakan demikian? Karena terbukti. Saudara kalau pergi ke Jakarta, ke gereja apa itu saudara masuk gitu ya, nggak ada itu persekutuannya, nggak ada itu kedekat, nggak ada itu perhatian, nggak ada sama sekali. Saudara mau datang nggak datang silakan, pergi silakan, nggak urusan mereka. Yang datang pergi sini ya udah perhatikan, khotbah selesai pulang gitu kan. Nggak ada ikatan sebagai yang dikatakan sebagai suatu tanggung jawab bagaimana bergereja, itu nggak ada di sana. Nah, sayang sekali. Sedangkan yang menekankan penginjilan, kekerabatan itu gereja Pentakosta dan Karismatik, yang notabene-nya adalah teologianya Arminian. Nah, itu heran sekali. Nah, ini terjadi satu kekurangannya, satu jurang pemisah. Dan saya percaya kalau kita membaca Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46, kita baru sadar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajar keselamatan itu tanpa adanya syukur perbuatan kita. Nah, itu akan dibahas dalam 1 tahun ini di dalam khotbah-khotbah kita, ya. Sudah dibahas di sana. Bahwa yang bisa mengampuni, bisa bermurah hati, bisa berbelas kasihan bukan manusia. Itu sumber semua dari Tuhan, bukan dari kita. Mengapa kita bisa melakukan pelayanan? Nah, waktu di PRK, Pak Puji sudah membahas kepada kita bisa melayani bukan karena kita balas budi, balas jasa pada Tuhan, bukan. Tapi karena kemurahan Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan yang berikan pada kita. Jadi saya bisa melayani bukan hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan. Itu kemurahan.
nggak ada hitungannya, nggak ada kebanggaannya. Artinya tidak ada kemuliaannya bagi diri kita, itu nggak ada. Itu semua kemegahan Tuhan semua. Nah itu luar biasa saudara. Saudara kalau sudah masuk dalam teologi yang begitu matang, begitu dewasa, nah kita baru bisa memuridkan orang lain. Kalau saudara tidak menangkap ini, tidak mungkin ada model yang bagus gitu ya. Nah hari Kamis ini saya kembali ke Jogja karena Jumat itu ada seminar. Nah mereka minta beberapa orang khusus tentang research yang Josh Barna itu. Jadi beberapa pemimpin gereja itu datang. Saudara, saya akan menjelaskan tentang bukunya Josh Barna yang pernah dibahas dan dibagikan gitu ya. Nah di situ dikatakan bahwa kerinduan menjadi murid sejati Kristus atau serupa dengan Kristus dan membawa orang untuk serupa dengan Kristus itu nol, nggak ada. Heran sekali. Dan itu penemuan yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Sampai gembala sidang pun yang ditanya, yang dari gereja yang sedikit sampai ratusan ribu orang atau bahkan jutaan orang anggotanya gitu ya, simpatisannya, nggak ada ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kerusakan di dalam gereja itu sudah demikian parah sekali. Jadi jemaat sudah tidak ada yang merindukan Yesus disembah, nggak ada ya. Nggak ada yang merindukan bahwa saya hidup seperti Kristus. Kenapa? Alasan banyak sulit, nggak mungkin dicapai, kita nggak sempurna, kita orang berdosa, banyak sabar alasan. Tujuannya cuma satu, nggak mau menjadi Kristen alasannya. Kristen artinya pengikut, nah kan jelas. Saudara Kristen nggak? Kalau nggak KTP-nya kenapa ada tulis itu? Ya itu. Jadi kita belajar bersama-sama. Nah di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31-46 ditutup seluruh ajaran Tuhan Yesus secara tuntas, ditutup dengan satu seruan Tuhan. Seruan apa? Saudara perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menyamakan dirinya dengan seluruh orang miskin di dunia, orang pengemis, orang yang susah, orang yang menderita. Tuhan ada di sana. Saudara, itu adalah hati Tuhan. Jika gereja menangkap ini, jika kita pribadi menangkap ini, maka tidak mungkin saudara akan berdiam diri. Pasti ada pelayanan yang saudara akan komit dalam hidup kita. Walaupun sederhana kecil, saudara berkomitmen. Setiap Sabtu Minggu saya mau mengasihi orang-orang seperti anak-anak jalanan atau bagaimana ya, itu komitmen. Saudara menjalankan ini. Saya bisanya cuma hari Sabtu. Saya mau hari Sabtu dari pagi sampai sore seperti beberapa teman gitu ya, yang dari Jakarta datang sini. Itu anak buahnya Yohanes Surya, Bapak Donald. Dia bukan orang pengangguran. Yohanes Surya itu profesor fisika yang terkenal tuh di seluruh dunia. Tapi dia mau datang untuk apa? Ngajar anak-anak di jalanan itu, ngajar fisika. Kerinduannya di situ ada satu passion yang dia nggak bisa tahan. Dia mau datang. Dan nggak ada yang biaya dia datang sendiri. Dan memang kita bangun itu sudah lebih 8 tahun pelayanan ini. Saya dengan beberapa teman. Ya, dan saya bersyukur sekali karena mereka tetap setia. Sampai bertonton tetap setia seperti itu. Saya nggak bisa kasih apa, tapi Tuhan berkati dia dengan otaknya dia. Akhirnya dibawa ke Jakarta, tetap dia ada semangat. Saudara luar biasa ya, kayak ngajar sekolah minggu dari Jakarta itu bisa datang ke sini. Bayangin, mau? Boro-boro Jakarta, Cimahi aja sudah nggak mau, ya kan? Nah ini satu kerinduan. Jadi saya harapkan kita mulai berpikir banyak bahwa pelayanan itu adalah bukan hanya dibatasi dengan yang ada dalam gereja. Gereja perlu diperhatikan betul. Tapi saudara perhatikan baik-baik bahwa Yesus mengatakan bahwa melayani yang Tuhan inginkan adalah saudara menyeberangi tembok gereja kepada orang miskin, lapar, haus dan seperti itu. Itu membuktikan kita dipisahkan oleh Tuhan. Pada saat apa? Pada saat kita melayani seperti ini. Bukan untuk diri kita untuk pamer seperti agama lain atau seperti gerakan sosial, bukan. Tapi itu rasa kemurahan hati yang Tuhan salurkan. Dan cara kita menolong beda sekali. Kenapa? Karena beberapa kesaksian dari orang-orang yang kita layani yang seperti itu, anak-anak miskin atau apa gitu ya, sewaktu berbicara dengan kita, mereka mengatakan, kenapa ya orang Kristen beda menolongnya? Kalau yang lain itu kami diajak untuk memberontak, diajak untuk radikal dalam hidupnya. Tapi kalau ini enggak, malah mengasihi orang yang memusuhi. Enggak ada itu ajaran gitu ya, di agama apa enggak ada. Nah mereka merasakan itu kuasa, ya luar biasa.
Oke, kita masuk dalam Matius pasal yang ke-28. Ya. Saudara, ini pernah saya khotbahkan di gereja Kantong selama 4 tahun berturut-turut, khotbah tentang passion, compassion, dari passion, compassion, commission, and commitment. 4C itu bom, C4 itu bom. Jadi kalau itu dilakukan, saudara, itu gereja itu akan meledak luar biasa, buang seperti itu. Bukan meledak apa itu, bukan, tapi kuasa passion itu akan membakar semuanya. Ya, begitu itu nggak ada, dia langsung surut, mati, langsung surut. Ya, dulu api pembinaan, wah bakar, ini terbakar gitu kan. Begitu itu nggak ada, semua nggak mau sumpah Kristus, nggak mau ini, nggak mau, semua nggak mau, semua dia langsung mati, mati semua, langsung dingin, tambah lama tambah dingin, wah, kecelakaan yang luar biasa. Ya ini yang ada dari 4. Nah, saudara, saya akan bacakan. Nanti kita akan bandingkan dengan kitab Kejadian, karena pagi saya bahas banyak dalam kitab Kejadian. Yang sore ini saya bahas yaitu di dalam kitab-kitab Nabi, termasuk dalam Yohanes nanti, dalam Perjanjian Baru, ya, yang luar biasa. Saya akan bahas dalam Matius 28 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi segala kuasa itu diberikan mana? Di surga dan di bumi. Jadi siapa sekarang yang berkuasa di surga dan di bumi? Yang nampak dan yang tidak nampak, yang dunia roh dan yang dunia tubuh yang nyata ini. Siapa yang menjadi raja dan penguasa sejagat itu? Siapa sih? Yesus sendiri. Jadi kalau sekarang saya tanya, kalau Yesus ditinggikan, manusia akan datang padanya. Ada lagunya sekolah minggu? Ya, yang tahu? Ya kan, Yesus ditinggikan, semua akan datang pada dia. Tapi kalau Yesus nggak ada, terserah meninggikan saya, setan-setan yang datang. Ya, kalau orang yang ditinggikan yang datang adalah setan-setan, manusia yang penuh dengan keegoisan itu akan datang. Tapi kalau Kristus ditinggikan, manusia yang egois tidak mungkin ikut Kristus. Ya, nggak mungkin. Yaitu kuasanya luar biasa sekali. Oke ya, jadi saudara perhatikan ada 4 segala hal, dan itu kaitannya rahasianya luar biasa. Jadi dikatakan segala kuasa. Jadi di surga dan di bumi, apapun kuasa, baik kuasa mengatur kecil atau besar, kuasa yang luar biasa dari malaikat ataupun dari raja-raja di bumi ini, kuasa apapun yang ada, mulai dari binatang menguasai satu dan yang lain, apapun kuasa, itu berada di bawah kuasa sang penguasa. Jadi, siapakah itu? Bapa sudah serahkan pada anak. Dialah raja yang kekal yang memerintah itu. Jadi sudah diberi persembahkan pada dia, anugerahkan istilahnya gitu ya, kepada sang anak. Jadi anak itu sekarang mengatakan demikian. Sekarang ini kepadaku setelah diberikan segala kuasa. Segala itu artinya apapun kuasa berasal dari Kristus. Ya. Jadi presiden-presiden yang ada di semua ini, siapa yang beri kuasa? Saya kalau ketemu Presiden Susilo pertama kali saya ingin ngomong soal ini. Ya benar, saya dalam hati kapan saya ketemu presiden, saya akan katakan peringati seperti Nebukadnezar, Ahasiweros, raja siapapun termasuk Firaun, bos kuasa yang diberikan Tuhan kepada engkau itu Tuhan bisa berikan dan Tuhan bisa ambil. Artinya bahwa kamu tidak bisa jadi presiden terus menerus, jadi raja terus menerus, jadi bertanggung jawab. Karena kuasa engkau mengatur Indonesia itu dari Tuhan. Kalau dia sadar betul dari Tuhan, dia pasti beriman. Tuhan akan tolong dia. Lalu katakan, enggak, saya paling kuasa. Nah, saudara, langsung jadi kerajaan iblis. Seperti Gaddafi. Ya, langsung. Enggak mau turun, hantam semua rakyat, matikan semua rakyat. Sudah hampir ratusan ribu orang dan mati. Ngeri sekali ya. Oke.
Nah, saudara, ini adalah satu keyakinan, satu penyertaan. Saudara, kuasa apa? Bukan hanya pengaturan seperti begini, bukan hanya itu. Sampai kuasa, ya saudara nggak lihat, termasuk benda-benda ini memiliki molekul semua, bergerak semua. Itu dalam kuasa Tuhan. Sejagat alam semesta yang nampak tidak nampak semua di bawah kontrol kuasa Tuhan itu. Nah, kuasa ini, saudara, itu diberikan kepada setiap orang yang mau pergi. Yang tidak pergi, nggak dikasih. Betul nggak? Perintahnya apa itu? Segala kuasa surga dan bumi dikasih kepadaku, ya oleh Bapa. Nah, sekarang dikatakan pergilah. Pergi untuk apa? Dengan kuasa apa? Nah, saudara, inilah kita mengikut Tuhan itu nggak gampang, saudara. Dalam artian semakin kita pikir secara manusia, saudara, semakin hancur pikiran kita. Tapi kalau kita serahkan pikiran kita, kita semakin sukacita. Kenapa? Nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau kita pikir secara manusia gitu, ayo ngabarkan Injil, ayo pergi melaksanakan hati yang seperti Kristus menjadi murid Tuhan. Semua rancangan pertama kali apa? Bukan yang kita ajukan adalah uangnya dulu, apanya dulu, bukan. Sadar nggak bahwa setiap kita ini memiliki kuasa ini di dalam hidup kita? Sadar nggak? Kalau saudara katakan nggak pernah tahu, saudara, siapa yang diberi kuasa ini? Adalah orang yang pergi. Pergi kemana? Saudara, Tuhan sudah kasih semuanya, saranya, kulnya, misinya, kemana dan apa yang dilakukan, bagaimana dan jaminannya dari Tuhan apa? Ada semua di sini. Tapi ayat ini nggak pernah dibahas secara mendalam, secara biblika dan secara eksegesis yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara, jarang bahas ini. Kita ngabarkan pergilah, nggak pernah dibahas itu apa sih? Pergi itu apa sih? Nah, saudara, sebelum kita membahas ini semua, saya cuma bahas istilah segala, ada 4 ini. Jadi yang pertama, kuasa bergerak, kuasa hidup, kuasa bernafas, kuasa berjalan, kuasa melayani, semua sumbernya dari siapa? Kristus. Nggak ada yang lain. Jadi saya bisa duduk di sini sekarang karena apa? Karena Tuhan kasih saya kuasa untuk melayani. Bukan kuasa untuk memerintah orang. Kuasa untuk apa? Melayani. Semua kedudukan di gereja, jabatan-jabatan, semua tujuannya bukan untuk memerintah. Untuk apa? Melayani. Aku datang untuk melayani. Udah, saudara, itu sederhana sekali. Titik. Kalau saudara dapatkan itu, sudah melayani. Semakin tinggi kedudukan, semakin melayani, saudara serupa Kristus. Ya. Semakin nggak mau melayani, saudara serupa dengan dunia ini. Gampang sekali, sederhana, Pak. Ya, yang kedua, coba kita lihat ya, ayat 18 ke 19. Karena itu pergilah, jadikanlah apa, saudara? Segala bangsa. Bahasa Indonesia diganti ya, jadi supaya ada variasinya. Sama, segala bangsa atau semua bangsa menjadi muridku. Saudara, saya tanya sekarang, kuasa itu diberikan pada kita, bukan hanya kuasa dalam keluarga saya mengabarkan Injil Kristus sebagai Tuhan dan Raja, Injil Kerajaan Allah itu hanya kepada keluarga saya, bukan, saudara, melintasi batasan-batasan lingkaran sosial itu. Bukan hanya suami istri, bukan hanya anak, bukan hanya saudara, bukan hanya siapa. Tuhan kasih jaminan sampai ke ujung bumi, segala bangsa. Saudara, kenapa gereja tidak pernah melakukan ini? Karena tidak ada dorongan kuasa itu. Nggak sadar kalau kuasa itu dikasih. Kalau saudara sadar ada kuasa itu, pasti itu akan berjalan, akan membakar kita. Kayak Yeremia mengatakan bahwa tidak mungkin aku tidak melakukan apa yang dikatakan. Kenapa? Ada api dalam diriku yang terus kalau enggak saya lakukan membakar diriku. Firman itu, ya, firman itu menghanguskan. Kalau saudara nggak alirkan, saudara terbakar sendiri. Jadi kuasa itu harus disampaikan. Itu Yeremia pernah mengalami pergumulan. Jadi bukan hanya dia berdiam, mengerti kebenaran dia, berdiam, nggak bisa. Kebenaran itu harus disalurkan, harus diberitakan. Nah, itu yang membakar setiap nabi-nabi, rasul, raja-raja, semua yang percaya pada Tuhan. Saudara, itu semua di sini. Jadi segala bangsa,
Jadi Tuhan tidak kasih cuma satu bangsa, satu kampung, bukan. Segala bangsa, desa, kota di mana engkau diberikan memberitakan Injil Kerajaan Allah, tempat-tempat di mana engkau beritakan Injil Kerajaan Allah, itu akan ditaklukkan oleh Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan. Ya. Nah, kepercayaannya sudah hilang. No Manson ataupun Jeffrey yang pernah datang ke Indonesia, Andrew G, John Su, dan semua yang datang ke Indonesia, mereka tahu betul ada kuasa yang mereka bawa. Mereka tanam, mereka bakar. Tapi setelah itu, lewat tahun 60, saudara, itu surut. Terus gerakan Pentakosta datang. Api itu diberikan Tuhan pada mereka. Mereka bakar semua desa-desa. Jadi gereja yang sekarang sering dibakar-bakar GPDI, saudara, itu gereja dulu nggak besar. Gereja biasa kecil. Gereja yang sangat-sangat nggak terperhitungkan. Tidak ada hitungannya. Tapi sekarang ini, saudara, coba berita GPDI dibakar, GPDI dibakar, GPDI. Wih, GPDI ada di mana-mana ya? Mengapa bisa seperti itu? Karena ada satu kuasa Tuhan kasih mereka. Dan mereka yakin bahwa mereka harus melintasi kampung, mereka melintasi jalan, mereka harus melintasi. Kenapa ada kuasa itu? Tuhan kasih ke mereka api itu yang luar biasa, ya. Saudara, kita nggak bisa mengatakan, oh ini kan untuk hamba Tuhan, nggak ada tulisannya tuh. Pergilah untuk pendeta-pendeta, para penginjil, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Terus yang lainnya nggak ada di aja gitu. Saya tanya itu siapa ini? Hah? Ini untuk siapa? Semua orang Kristen. Betul? Loh, kenapa duduk terus? Kenapa duduk terus? Saudara, ya Pak, kan kita dimuridkan dulu. Puji Tuhan, jawabannya itu mantap gitu ya. Dimuridkan dulu. Sampai kapan? Sampai tua gitu? Terus dimuridkan, terus duduk terus gitu kan. Pergilah, artinya ada satu gerakan keaktifan berpindah dari satu tempat-tempat yang lain. Betul ya? Namanya pergi kan bukan di sini, pergi kan harus meninggalkan ini, pergi. Petrus, Yakobus, Yohanes, semua diam di Yerusalem. Saudara tahu sebabnya? Kenapa Yerusalem? Kenapa Bait Allah dihanguskan, dihancurkan? Dan kenapa terdapat satu penyiksaan yang luar biasa besar sampai memuncak di Kaisar Nero dan Kaisar Julius Caesar atau Caligula yang kejam itu? Kenapa Tuhan kasih pemimpin? Supaya gereja pergi. Saudara, itu jawabannya. Karena gereja terus di dalam mau berkumpul lagi, ayo berkumpul. Bersekutu dalam doa, dalam pengajaran. Tapi mereka tidak pernah pergi keluar dari Yerusalem. Nah, orang yang tahu supaya keluar Yerusalem itu cuma satu orang. Siapa namanya? Rasul Paulus. Dia melawan itu 14 tahun. Pikiran itu dilawan, dipecahkan oleh Paulus 14 tahun. Baru setelah itu Petrus mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dari rumah Simon, orang penyamak kulit itu. Suruh makan semua binatang yang tidak boleh dimakan, yang jijik najis itu. Makan Petrus, makan semuanya. Nggak bisa Tuhan, gimana makan? Bau babi aja, kan gitu kan? Bukan hanya babi itu, babinya termasuk orang Kristen dengan babi juga gitu. Mau salaman, najis. Wah, kejam sekali ya. Manusia dianggap kayak binatang najis. Setelah ini ada satu pemikiran yang membuka itu, maka dia mendirikan di Antioquia. Setelah Petrus dan semua sadar, baru dia mengakui dan mengatakan, memang Paulus itu punya hati yang luar biasa. Kita harus belajar dari dia. Setelah inilah Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi siapa yang punya visi itu sampai dibawa ke bangsa-bangsa? Tuhan membuka rasul yang ke-12. Ya, jadi rasul kan dikatakan 13 ya. Yang satu kan mati, terus diganti Matias. Saudara, di dalam beberapa buku teologi dikatakan bahwa Pauluslah rasul yang ke-12, pilihan Tuhan, bukan diundi. Jadi saya percaya 12 rasul, tidak 13. Dan rasul yang terakhir adalah Paulus, ya, yang mewakili di surga, bukan Matias. Kalau enggak, rasul gimana? Paulus. Masa 13, kasihan.
Ya kan 12 dong, gitu kan? Dan memang betul kan 12 karena dia langsung bertemu Kristus. Dia dididik 3 tahun langsung bertemu Tuhan. Dan dialah membawa obor yaitu semangat pada all the nations, jadi semua bangsa. Saudara harus ingat baik-baik. Kalau kita tidak mau melakukan itu, nah saudara akan tahu akibatnya apa. Akibatnya apa? Ya ini nanti kita lihat. Ya, yang ketiga, segala yang ketiga, ayat selanjutnya. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau sudah jadi murid itu sudah baptis ya. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan, perhatikan. Ajarlah apa? Mereka melakukan. Bukan mengajar, oh cuma diajar selesai, udah kamu pinter ya, udah lulus kasih sertifikat selesai gitu. Kita nanti mau dikasih penghargaan sertifikat lah. Ya saudara pernah ikut kelas ini gitu ya, itu lagi dipikirkan gitu. Tetapi itu nggak ada artinya apa-apa. Kalau saudara tidak pernah melakukannya, ajarlah dan lakukanlah. Dikatakan di sini, ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saya tanya sekarang, apa yang harus kita ajarkan kepada segala bangsa, segala pulau, segala tempat, segala kota desa yang merindukan juru selamat Allah itu? Apa yang kita ajarkan? Alkitab jelas mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, ajarlah mereka melakukan, yaitu perbuatan dan ajaran Musa. Gitu. Betul? Dia mengatakan apa? Yang ku ajarkan dan yang ku lakukan. Ini loh Injil Kerajaan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Yang Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan, itu adalah kesempurnaan hukum Taurat semua. Kesempurnaan daripada contoh hidup manusia yang sejati, yang murni, yang suci, yang kudus. Karena Adam pertama gagal, Adam kedua punya kuasa. Ingat ini. Jadi Adam yang Kristus itulah yang kedua dan terakhir. Dialah yang membuka manusia zaman baru. Karena yang manusia yang pertama gagal karena dosa, hancur semua, dan tidak mungkin manusia datang pada Tuhan. Tidak mungkin ada jasa manusia yang bisa hati Tuhan dibuka untuk menyelamatkan. Nggak ada, tutup semua. Nggak ada, 100% tutup dari manusia. Hanya anak tinggi yang datang, dia yang membuka. Saudara, untuk mendekati Paskah ini, nah tahu saya pernah bicara-bicara gitu ya, mungkin dalam khotbah. Saudara, saya ingin tanya gitu. Kenapa saya katakan bahwa apa yang ku ajarkan dan yang ku lakukan? Saudara, kita bandingkan dengan imam besar. Ini keimaman ya, kita ambil keimaman, bukan kenabian ya, keimaman saja. Bedanya apa? Wah, luar biasa, dalam sekali bedanya. Saya ingin tanya, kalau imam besar bawa persembahan setahun sekali itu, binatangnya harus sempurna, betul ya? Boleh nggak binatangnya itu sakit? Boleh nggak? Atau kena flu burung gitu ya? Jadi gitu. Tapi saya nggak pernah lihat ada kambing bisa begitu ya. Sekarang H2N5 itu bisa membuat mereka gitu. Kalau binatang itu kena penyakit sedikit pun, cacat sedikit pun, nggak boleh diletakkan di mezbah persembahan. Boleh? Tapi saya tanya sekarang, kalau diri kita ini, kita dipersembahkan oleh siapa? Hah? Saya tanya, Yesus itu kudus nggak? Bersih nggak? Tanpa cacat nggak? Iya. Dari kepala sampai kaki luka semua. Apanya tanpa luka, tanpa cacat itu? Binatang dibawa oleh imam besar jauh lebih kudus daripada tubuhnya Tuhan Yesus. Betul kan? Betul nggak? Saudara mikir loh ini. Jangan cuma diem bingung-bingung gitu kan, atau ngelamun-ngelamun yang lain gitu, kerajaan yang lain ya, bukan kerajaan Allah ya. Tapi itu kan bukan cacatnya dia, Pak. Dia menanggung segala. Nah, iya, saya tanya, saya nggak tahu soal menanggungnya. Saya tanya, harusnya gimana gitu mempersembahkan imam besar itu saya persembahkan. Oh ini binatang kalau jalan ada gini semua bersih gitu kan aja. Kan itu laki-laki juga kan nggak boleh perempuan kan? Binatang itu nggak boleh perempuan bu. Harus laki-laki, bukan berarti artinya menghina perempuan enggak. Karena Yesus itu nanti jadi laki-laki yang Tuhan pilih sendiri, itu hak prerogatif Tuhan gitu kan.
Nah, waktu diberikan semua tanpa cacat, tanpa adanya luka apapun, kita berikan. Terus kita tanya diri kita sendiri sekarang di Paskah Jumat Agung ini. Nah, kalau saya gimana? Waktu engkau lihat Tuhan Yesus, beda sekali ya. Bahkan Yesaya 53 mengatakan, engkau memandang dia pun engkau tidak mengingini sama sekali. Contoh, saya beri contoh lebih gampang seperti ini, Saudara. Ini mungkin perbandingan yang sedikit bisa membantu kita. Coba kalau imam besar itu ambil bangkai, terus dibawa, dipersembahkan, gimana? Yang mungkin kucing habis kelindes oleh mobil gitu kan? Terus dibawa imam besar itu, Tuhan, gitu. Gimana? Menjijikan kan? Itu ilustrasi dosa kita. Jadi yang dilakukan oleh bait Allah itu, semua ritual dilakukan itu menunjukkan siapa? Ke Kristus ini. Waktu Kristus mengambil dan juga menanggung dosa manusia dengan tubuhnya seperti itu, dianya tanpa dosa sama sekali, tapi tubuhnya begitu banyak cambukan, banyak ludahan, itu semua ludahnya masuk ke muka dia gitu. Saudara nggak pernah tahu Tuhan Yesus diludah itu? Ditendang, diludah, ditampar, waduh, semua yang namanya penganiayaan itu diterima dia semua gitu. Olokan, hinaan, pokoknya penuh lah gitu ya. Sepenuh-penuhnya lah dosa manusia terima gitu. Sebulut-bulutnya gitu. Dan waktu dia ditaruh di atas, saudara, dikatakan firman Tuhan, di sanalah dia berkuasa sebagai raja di atas segala raja. Itu yang semua terang. Jika hidupmu seperti dia, dan engkau tahu betul bahwa punya resiko hidup akan seperti itu, dan engkau betul-betul menyangkali hidupmu seperti Kristus menyangkali, saudara, kuasa Tuhan itu akan menjangkau begitu banyak manusia yang